Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Ya, baik, ketemu lagi dengan Bu Ani. Ya, dalam pembelajaran masih subtema 2 kegemaranku. Tema 2 kegemaranku, subtema 4 gemar membaca. Ya. Pada kali ini, sebelum kita mulai pelajaran ya, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Anak-anakku, ya kita sudah mulai mau ini ya, tema 2 sudah mulai akan berakhir ya. Ya, kali ini Bu Guru akan memberi pelajaran kepada kalian, pembelajaran yang ke-5 dan 6. Tapi sebelumnya Bu Guru akan bacakan atau tujuan pembelajarannya. 1. Ya, anak-anak, kita akan belajar tentang membaca sambil mempraktekkan pencahayaan yang baik. Nah, membaca kosakata dengan suku kata yang bervariatif dan mengurutkan gambar berseri. Nah, yang kedua, kita akan belajar tentang melengkapi barisan bilangan dan pola bilangan. Sedangkan yang ketiga, pengalaman saat membaca dongeng bersama anggota keluarga ya. Ya, anak-anak bisa ya kalau kali ini gemar membaca, seperti perhatikan pada gambar di bawah ini. Ya, ini ada Siti dan Dayu ya. Kalian bisa lihat posisi membaca yang baik akan membuat tubuh kita sehat. Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Lani dan Siti mengamati buku ya. Membuka halaman per halaman buku ya. Mengambil atau mengamati gambar-gambar yang ada di dalam buku. Mereka senang membaca buku cerita. Membaca harus dilakukan dengan benar. Membaca harus di ruang yang cukup penerangan, jangan di ruang yang gelap ya. Anak-anak kalau membaca itu sebaiknya di tempat yang terang ya. Pencahayaannya juga harus terang ya, jangan terlalu gelap ya. Anak-anak mungkin sudah belajar membaca ya, tapi kita lihat, bacalah dengan suara nyaring. Ikuti Bu Guru ya. Buku ya. Kosakatanya atau pemenggalannya buku ya. Yang bawahnya judul. Judul. Ikuti Bu Guru ya. Gambar. Gambar. Sampul. Sampul. Lembar. Lembar. Penulis. Penulis. Halaman. Halaman ya. Itu tadi kalian membacanya kalau belum lancar mungkin masih dipenggal-penggal ya. Ya, penggalnya begitu tulisannya ya. Nah, ini Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata ya, yang tadi kalian. Nah, sekarang kita bersama-sama hitung jumlah suku kata di bawah ini. Kalian lihat ya, di buku juga ada. Bu Guru juga ada ya. Buku. Berapa suku katanya? Iya, benar, ada 2. Buku. Bawahnya lagi babu. Suku katanya ada 2. Iya. Selanjutnya sekolah. Suku katanya ada 3. Sebelah. 3 juga. Pelajaran. Suku katanya ada 4. Pelajaran. Yang terakhir pelataran atau pelataran. Pelataran ya. Kata-kata di atas memiliki bunyi yang hampir sama. Contohnya buku, baku. Beda apanya? Huruf vokalnya, tapi sama konsonannya. Sekolah, sebelah.
Itu juga ada berbeda konsonannya, ada berbeda vokalnya, tapi sama-sama mempunyai suku kata yang jumlahnya sama. Pelajaran, pelataran, itu juga sama-sama memiliki jumlah suku kata yang sama ya, suku katanya yang ini. Nah, kalian lihat selanjutnya ya. Siti membaca buku cerita. Buku cerita berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Nah, di buku juga ada, kalian bisa lihat, simak ya. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Nah, anak-anak pernah lihat burung hantu ya? Ya, biasanya itu seperti ada pakai toga, yaitu Pak Guru burung hantu ya. Ya, mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Iya. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak mau ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari si putih tersesat. Dia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak bisa membaca ya, atau tidak bisa belajar membaca ya. Kalian pasti tahu ya bacaan tadi. Nah, kalian juga pasti akan tahu jawaban yang ada di sebelahnya. Siapa yang menjadi guru di hutan? Iya, burung hantu. Siapa yang tidak mau belajar membaca? Ya, si putih. Mengapa si putih tersesat? Iya, karena tidak bisa membaca arah ya. Kalian tentu ingin pandai membaca kan? Ya, makanya kalian membaca itu kita tahu banyak ya bila kita membaca. Makanya anak-anak harus belajar membaca ya, jangan malas-malasan. Nah, terutama yang belum lancar membaca ya. Kita lihat, buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca rajin membaca buku membuat ilmu bertambah ya, pasti ya. Membaca dilakukan dengan posisi yang baik. Anak-anak sudah belajar juga posisi bagaimana cara membaca, duduk ya. Membaca sebaiknya di tempat yang terang agar mata sehat dan tidak mudah lelah ya. Kalian lihat juga nih buku. Nah, buku itu ada bagian-bagian ya. Nah, kalau sampul itu bagian yang depan. Anak-anak pernah lihat buku ya, nih sampul di bagian depan sendiri. Judulnya mungkin di situ ada tulisan matematika, nah itu judulnya. Terus gambarnya apa anak-anak? Iya, gambar pensil ya. Terus halaman yang halaman 1 sampai dan sebagainya. Terus isi buku. Isinya apa? Kalau matematika jelas isinya buku pelajaran, tapi kalau mungkin cerita, nah itu mungkin ada dalamnya atau isinya itu cerita. Terus lembar berapa tebalnya? Wah, sampai 200 lembar, 10 lembar ya. Terus bagian yang belakang sendiri biasanya ada penulisnya ya. Nanti kalau anak-anak pintar membaca, insya Allah kalian juga jadi bisa menjadi penulis buku ya. Ayo kita amati gambar di bawah ini. Udin mengamati gambar-gambar pada buku. Gambar-gambar itu berisi satu cerita ya. Maukah kalian membantu Udin menyusun? Ya. Gambar mana yang memulai urutan 1, 2 sampai 4? Nah, nih kita lihat. Yang pertama itu Udin naik sepeda dengan Edo ya, tapi bilangnya sampai jumpa. Nah, itu kira-kira di bagian mana? Itu ada cerita berseri ada 4. Terus yang kedua sebelahnya itu Udin lagi kecapean duduk di pohon, sepedanya ditaruh. Terus yang ketiga datang ada Edo ya. Yang keempat yang bawa sendiri itu Udin lagi bersepeda. Kira-kira mana yang nomor 1 ya? Kalian bisa kerjakan di buku kalian ya. Di buku tematik juga ada, nanti kalian dikasih angka ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pola bilangan atau pola-pola ya. Nah, Benny, lihat. Benny mempunyai banyak buku. Ada buku tulis, ada buku pelajaran. Nah, kalian bisa nanti kalian lingkari ya. Di sana ada
buku yang warna kuning, terus buku pelajaran, terus buku yang dibuka. Kira-kira di sebelahnya yang sama yang mana? Yang satu, atau dua, atau tiga? Iya, yang atas sendiri itu ya. Kuning, buku pelajaran, terus buku yang dibuka. Terus bawahnya, buku pelajaran, buku dibuka dua, buku kuning dua. Kira-kira yang mana? Buku pelajaran yang satu, buku dibuka terus oh iya yang kedua ya, terus yang ketiga buku dibuka dua, buku kuning, buku pelajaran. Kira-kira pola yang sama atau susunannya sama? Oh iya itu ya, ada itu ya. Kalian bisa lihat nanti di rumah, dibantu atau belajar sendiri itu dilingkari ya, dilingkari. Selain buku juga ada lengkapi pola yang kalian temukan. Lihat lagi di buku ya, yaitu ada bola kecil, sedang, besar. Nah ini pola juga ya. Terus bola kecil, sedang, besar itu satu urutan. Sedangkan yang di bawah ada kaleng yang warna biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Berarti polanya apa? Iya pintar. Biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning. Yang bawah buku pensil ya, itu polanya berarti buku pensil ya. Dapatkah kalian membedakan polanya? Tadi sudah ya. Ada pola dengan perbedaan ukuran bola itu ya, ukuran. Ada pola yang perbedaannya warna. Nah itu ya, ada kaleng warna merah, kuning, hijau. Ada pola yang berbeda jenis benda, yaitu buku pensil ya. Tuh ya. Nah, kita lihat lagi. Siti menceritakan pengalaman membaca bersama ayah. Siti dan ayah membaca cerita binatang. Kalian pernah membaca dengan keluarga kalian atau dengan ibu, dengan ayah? Iya, senang tidak? Pastinya senang ya. Ceritakan juga pengalamanmu ya. Siapa yang menemani membaca? Iya, tadi ada ayah, ada bunda, ada nenek, ada kakek bisa ya. Iya. Kebersamaan dalam keluarga merupakan anugerah. Maka dari itu kita harus mensyukurinya. Nah, anak-anak, kalian itu harus rajin-rajin membaca ya. Biar kalian itu katanya itu kemarin sudah belajar ya, membaca adalah jendela dunia, membaca adalah pintu ilmu ya. Maka kita juga harus rajin membaca ya. Siapa tahu anak-anak nanti akan menjadi penulis ya, membaca ya. Dari Bu Guru cukup sekian. Semoga kalian paham dengan pelajaran dari Bu Guru. Nah, nanti yang di buku dikerjakan halaman-halaman yang nanti Bu Guru kasih tahu ya. Dari Bu Guru cukup sekian dulu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca terus min satu.